Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapardiansa. Saya dari Lokal D1 Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang bab 7 motivasi kerja dan hubungan industrial. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan salah satu materi yang selalu menarik untuk dikaji. Seorang dikatakan memiliki motivasi atau tidak. Kemudian bagaimana motivasi itu timbul dan faktor-faktor apa saja yang menimbulkan motivasi merupakan beberapa pertanyaan yang sering muncul apabila kita menelaah mengenai motivasi. Aspek utama dalam motivasi individu dan kebutuhan. Seorang manajer diharapkan mampu mengenali dan mengerti tentang tipe dan tingkatan motivasi yang dimiliki oleh karyawan. Perbedaan yang ada di masing-masing individu dalam lingkungan kerja merupakan hambatan tersendiri bagi manajer dalam melakukan pemetaan kondisi karyawan yang dipimpinnya. Kebutuhan adalah kekurangan yang dirasakan oleh individu pada saat-saat tertentu, sehingga menciptakan rangsangan untuk menginginkan sesuatu. Kekurangan tersebut dapat berupa kekurangan secara fisik, psikologi, sosial, dan lain-lain. Akibatnya adanya kekurangan tersebut, maka muncul kebutuhan sebagai respon dari apa yang sedang terjadi. Secara jelas dapat terperinci sebagai berikut. Individu merasa kekurangan akan suatu. Kemudian individu tersebut berusaha mencari jalan keluar untuk memenuhi kekurangan tersebut. Kemudian motivasi dan kinerja. Motivasi dipercaya memiliki hubungan erat dengan semangat kerja. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan dicerminkan pada semangat kerja yang tinggi. Selanjutnya, semangat kerja tinggi akan mempengaruhi prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. Secara teoritis, hubungan antara motivasi dan prestasi kerja dapat dijelaskan dengan menggunakan teori pengharapan. Menurut teori ini, kinerja karyawan merupakan fungsi dari kemampuan dan motivasi. Karyawan yang memiliki kemampuan yang sama, motivasi kerja lebih tinggi, maka ia mungkin sekali akan memiliki prestasi kerja lebih baik dibandingkan karyawan lainnya. Teori manajemen dan teori motivasi. Motivasi mempunyai dua macam bentuk, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu, misalnya memberikan promosi intensif atau tambahan penghasilan. Merupakan kondisi tempat kerja yang baik agar mereka merasa aman, tentram, dan betah bekerja, dan sebagainya. Motivasi negatif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong seorang untuk melakukan sesuatu secara paksa. Misalnya, menakut-nakuti bahwa dengan memberikan gambaran seolah-olah mereka akan kehilangan jabatan, diturunkan pangkatnya, dipotong gajinya, dan sebagainya. Kemudian teori kepuasan motivasi. Teori hierarki kebutuhan Maslow mengumumkan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan yang bertingkat. Motivasi manusia dipengaruhi oleh kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Kebutuhan manusia bersifat hierarkis, artinya pemenuhan dilakukan secara bertingkat. Kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak akan memiliki kekuatan motivasional yang kuat jika kebutuhan tingkat yang lebih rendah belum terpuaskan. Teori hierarki kebutuhan
Alderfer. Menurut Alderfer, kebutuhan manusia terdiri atas 3, yaitu existence, meliputi kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan; relatedness, meliputi kebutuhan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain; growth, meliputi kebutuhan untuk dihargai dan aktualisasi. Dari kebutuhan ini setara dengan kebutuhan untuk berkembang dan tanggung jawab. Teori 3 kebutuhan. Teori Michelin mungkin amat berguna untuk menempatkan karyawan pada posisi tertentu. Dalam organisasi karyawan tingkat bawah dituntut memiliki kebutuhan yang tinggi akan prestasi agar mereka memiliki motivasi kerja yang baik. Semakin tinggi posisinya, tuntutan kerja semakin berbeda. Tingkat manajemen yang semakin tinggi memerlukan keterampilan mempengaruhi orang lain, sehingga mungkin cocok ditempati oleh karyawan yang memiliki kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan. Teori proses motivasi. Teori penguatan perilaku manusia dikendalikan dari konsekuensi yang mengikuti jejak perilaku tertentu yang menyenangkan. Sebagai konsekuensinya, maka karyawan akan cenderung menghalangi perilaku yang sama. Setidaknya, jika perlu tertentu membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan, maka karyawan akan menghindarinya. Teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan adalah proses mengidentifikasikan tingkat prestasi tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pada prinsipnya, teori ini berpendapat bahwa motivasi kerja karyawan akan meningkat jika mereka memahami tujuan yang akan dicapai dan memilih keterkaitan tujuan tersebut. Prestasi karyawan semakin meningkat. Kemudian teori keadilan. Manusia selalu terdorong untuk mendapatkan perilaku yang adil. Dalam keadilan terjadi jika hasil dibandingkan input pengorbanan seorang karyawan sama dengan karyawan lainnya. Jika situasinya tidak adil, makin akan mendorong karyawan untuk berbuat sesuatu agar kondisi keadilan tercapai. Kemudian teori pengharapan atau ekspektasi adalah probabilitas bahwa dengan usaha tertentu tugas yang diberikan kepada karyawan dapat diselesaikan. Semakin tinggi nilai ekspektasi, berarti karyawan merasa semakin yakin dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Karyawan dipengaruhi oleh kemampuan dari keterampilan kerjanya. Semakin tinggi kemampuan dan keterampilan kerja, umumnya ekspektasinya semakin tinggi. Pengelolaan dan peningkatan motivasi karyawan. Motivasi molekul komunikasi efektif. Masalah yang sering terjadi dalam perusahaan adalah terjadinya komunikasi satu arah dalam penyelesaian bekerja, penyampaian informasi, dan aspek-aspek lain antara individu. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan adalah memberikan otonomi, kekuasaan, dan kepercayaan kepada karyawan, serta mendorong karyawan untuk lebih fleksibel terhadap aturan yang ada demi tercapainya tugas yang dilakukan. Mengenalkan entrepreneurship adalah sifat atau jiwa wirausaha yang berada pada
Lingkungan organisasi formal. Pengenalan dalam organisasi cukup penting karena karyawan diberikan ruang dan kebebasan untuk mengembangkan kreativitas dan semangat untuk melakukan inovasi-inovasi. Hubungan industrial. Manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah adalah studi ilmiah dan pembagian pekerjaan menjadi elemen-elemen pekerjaan mekanis terkecil, kemudian merangkainya melalui kombinasi cara yang paling efisien. Manajemen ilmiah memiliki pengaruh luas pada praktek-praktek berorganisasi. Penerapan manajemen ilmiah memungkinkan karyawan mudah diganti. Rutinitas kerja mungkin cepat menimbulkan rasa bosan dalam diri karyawan. Pada tahap ini, karyawan membutuhkan sesuatu yang lain yang dapat menimbulkan semangat kerja mereka. Studi Horn adalah serangkaian pencobaan yang menemukan bahasa kelompok kerja sama signifikan dipengaruhi oleh cara karyawan berperilaku dan berprestasi. Salah satu percobaan yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara dua kelompok karyawan yang mendapatkan perlakuan yang berbeda dari segi ruangan, jam kerja, serta jenis pekerjaan yang berbeda. Selanjutnya, organisasi pekerjaan dan jaminan sosial. Organisasi pekerjaan adalah organisasi yang mewakili karyawan dalam hal masalah pengajian, jam kerja, dan kondisi atau lingkungan kerja yang merupakan karyawan. Organisasi pekerjaan ini hampir ada pada setiap perudahan dan besarnya berbeda satu sama lain tergantung pada kebijakan perusahaan dari jumlah karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Alasan karyawan bergabung dengan organisasi pekerjaan. Tidak ada satu alasan yang sama mengapa karyawan bergabung dengan organisasi pekerja. Namun secara umum ada alasan mendasar yang dimiliki oleh karyawan, yaitu bahwa organisasi pekerja memberikan beberapa hal yang diperlukan oleh karyawan di mana pihak manajemen atau alasan tidak mampu untuk menyediakannya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.